Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita mulai tadi pada malam hari ini. Sebelumnya marilah kita bersama-sama baca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan baca doa kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi maulidatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain syuhadallahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamu qadimu la yumallu sama'uhu tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin dajali wa hayrati dalilun li qalbin dajali wa hayrati fa ya rabbi madini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalladi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalladi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala
Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur yang tiada terukur, puja yang tiada terhingga, serta puji yang tiada bertepi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik malam hari ini masih banyak diberikan nikmat, diberikan kesempatan, diberikan karunia, dan diberikan anugerah oleh Allah, khusus bil khusus nikmat iman, nikmat Islam yang alhamdulillah masih tertancap di dalam hati kita masing-masing. Semoga terbawa sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dambaan semua orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Si pendosa, si pembuat maksiat juga ingin husnul khatimah. Apalagi ahli ibadah, sudah capek-capek melaksanakan sholat 5 waktu, sudah banyak sedekah, kalau suul khatimah maka itu adalah penderitaan yang abadi. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana caranya supaya husnul khatimah? Pernah disampaikan 2 kali di majelis ini, semoga masih ingat bapak-bapak. Yang pertama, jawab adzan. Kata Mbah Mun itu jawab adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dijawab itu ya. Kalau ada adzan dijawab salah satu aja. Kalau Taman Raya Al Hidayah masuk sini suaranya, suara musola apa Istiqomah di sini masuk sini suaranya, suara adzan Al Muhajirin juga masuk sini suaranya. Jawab salah satu aja. Ya, karena adzannya saud Taman Raya pojok sana kedengeran Al Hidayah, di sini Al Istiqomah kedengeran masuk ke sini. Ya, jawab satu saja. Yang kedua, supaya husnul khotimah kata Mbah Mun, ojo ngakeh no suudon. Jangan banyak-banyak berprasangka buruk. Orang yang terlalu banyak prasangka buruk dalam pikiran, dalam hatinya, maka kata Mbah Yai Maimun Jubair akan sulit untuk menemui husnul khotimah. Wes, husnudon mawon kepada Allah, husnudon saja kepada diri sendiri, husnudon kepada keluarga, husnudon kepada masyarakat, husnudon kepada fenomena apapun yang terjadi. Maka kalau orang sudah husnudon di dalam hatinya, akan tenang, maka matinya pun akan mati dalam keadaan yang damai. Tidak banyak kekecewaan, tidak banyak amarah yang dibawa sampai mati, tidak banyak kesedihan yang tertanam yang dibawa sampai nyawanya copot. Tidak ada, karena hidupnya sudah husnudon kepada apapun, kepada Allah, kepada diri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada kejadian-kejadian yang ditakdirkan oleh Allah. Wong niku husnudon niku atine tenang. Syaratnya wong mati husnul khotimah, ya mati dulu tenang. Ya kalau pikirannya tidak dilatih untuk tenang, batinnya tidak dilatih untuk tenang semasa hidupnya, maka ketika sakaratul maut kemungkinan besar dia pun tidak tenang. Banyak ketakutan kan? Ya Allah, ini mau mati sekiranya nanti diadab di kuburan, masih banyak dosa. Wah, terus menerus pikirannya semrawut. Ya, akhirnya mati dalam keadaan tidak tenang. Maka mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu mati dalam keadaan yang paling nikmat, yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, kalau orang pengen husnul khotimah kata Mbah Maimun akeh ono sedekah. Sepiro mawon. Masukin kotak mushola, isikin token mushola, jadi air, jadi listrik, jadi AC, jadi mikrofon, ya, untuk ibadah. Nah, maka jariah, tanamkan jariah, karena kita nggak pernah tahu amal mana yang diterima. Tapi kalau kita sering menanam jariah, insya Allah goiru mamnun,
pahala-pahalanya itu akan terus mengalir ila yaumil kiamah sampai kita di akhirat. Makanya ada orang kaya dulu pernah ngomong sama saya, Gus, saya mah gak mau udah capek-capek di dunia nyari duit, pontang-panting, sampai otak diperas, tulang kayak remuk semua nyari duit. Kalau harta saya gak dibawa mati, saya rugi. Kata saya, gimana Bu Haji? Caranya harta dibawa mati, ya sebisa mungkin saya akan menyisihkan sebagian harta saya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dibawa mati, ya. Jangan sampai ditelan doang, kemudian muaranya di safety tank. Nah, semoga amal-amalan tadi yang didahulukan oleh Mbah Yai Maimun Zubair itu dapat kita laksanakan. Enteng kabeh kok, enteng ya Pak. Jawab adzan kan gampang, betul. Apa lagi? Husnudon kepada apapun. Kemudian yang ketiga sedekah. Perangkat beres. Ya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang hidupnya penuh dengan ujian, Nabi yang setiap harinya diincar nyawanya agar cepat-cepat mengalami kematian. Sampai-sampai Nabi Muhammad ketika berdakwah dihalangi oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengumpulkan anak-anak muda pada saat itu. Mungkin sekarang mah disebutnya Karang Taruna ya. Karang Taruna dikumpulkan oleh Abu Jahal karena Abu Jahal itu tokoh, Pak. Bukan orang biasa, tokoh. Namanya Kubar Quraisy, tokoh pembesar Quraisy. Hei anak-anak muda, lihat Muhammad makin hari makin jadi. Makin hari makin banyak orang yang ikut kepada Muhammad. Gimana kalau kita rencanakan pembunuhan kepada Muhammad? Bagaimana caranya Abu Jahal? Kita gebukin bareng-bareng, kita tusuk, kita bacok bareng-bareng. Setelah itu mayatnya kita ikat di onta dan ontanya kita pecut. Lalu ontanya akan keluar dari kota Mekah sehingga hilanglah Muhammad dari hadapan kita. Wah, bagus tuh. Ayo, nanti kalau ada Muhammad lewat, kita tangkap, kita gebukin, kita tusuk, kita bacok, kita cincang Muhammad. Itu, ya Allah Pak, dakwah Nabi Muhammad sampai koyo ngono Pak. Dakwahnya Ustadz Iip itu enak. Begitu datang ke sini udah ada air. Ya Pak ya, udah ada air minum. Bapak-bapak dan ibu-ibu duduk rapi. Enggak ada yang hatinya dari awal datang ke sini mau menghina saya, mau melempar batu ke saya. Enggak ada. Sudah duduk biniyati tolabil ilmi, untuk menuntut ilmu, mencari ridhonya Allah. Tapi Nabi Muhammad berdakwah di jalan yang terjal, di jurang yang curam, di deburan ombak yang luar biasa. Itulah dakwah Nabi Muhammad SAW. Sampai setiap hari Nabi Muhammad diincar nyawanya, direncanakan kematiannya, dihalangi pergerakannya. Itulah dakwah Nabi Muhammad. Maka bulan Hijriah ini, tahun baru Hijriah ini, mengingat kepada dakwah perjuangan Rasulullah SAW. Kita ngalpiro ini. Iya. 6 masuk Rabu apa Selasa kita? Selasa. Sama ya. Pemerintah? Hah? Rabu pemerintah ya? Pemerintah Rabu. Kita udah kebun pawai. Pawainya hari Selasa. Ya, pokoknya tanggalan di sana aneh saya dia. Tanggalan di sana aneh. Nah, bulan Hijriah ini mengingatkan kita kepada perjuangan baginda Rasulullah SAW. Dakwahnya tidak mudah. Saya mendakwah sambil main TikTok, sambil ada yang nyawer-nyawer. Setelah turun dari ngaji, mendapatkan bisyarah, enak bener Pak. Ya,
Di TikToknya dapat saweran paus, dapat singa, lumayan, duit lagi. Nabi ya Allah, boro-boro ada apa yang disyarahin Nabi. Begitu dakwah dilempar batu, begitu dakwah ditampar, begitu dakwah dilempar batu, begitu dakwah diboikot, begitu dakwah diincar nyawanya. Itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kalau model kita udah minta pensiun tuh jadi nabi Pak, ya Rob, ternyata jadi nabi berat, mendingan jadi tukang dagang aja dah, biasa baik. Jadi nabi berat ya Allah, mendingan bisnis aja, karu-karuan dapat duit banyak, bisa berkuasa, bisa menguasai Mekah dengan kekayaan. Lah kalau begini jalannya ya Rob, kapok jadi nabi. Tapi enggak, Nabi Muhammad lanjut, kata Nabi Muhammad, saya mau dihina, saya mau dilempar batu, saya mau diboikot, li'ilahi kalimatillah, karena niat untuk meluhurkan kalimatnya Allah, tetap maju Rasulullah SAW. Wah, orang kuat kita pada pada orang. Direncanakan kematiannya oleh Abu Jahal dan anak-anak muda saat itu. Akhirnya kata anak muda, "Hei Abu Jahal, iya kalau untanya nanti berkeliling-keliling, apa untanya keluar dari Mekah, kalau ternyata untanya keliling di Mekah bagaimana? Dan orang-orang Quraisy yang lain tahu, bisa celaka kita Abu Jahal." Iya, kata Abu Jahal, Muhammad walaupun tidak disukai di Mekah, tapi kalau kesukuannya dikoyak, orang-orang Quraisy akan terjun dan mencari siapa yang membunuh Muhammad. Aduh, kata Abu Jahal, jangan. Nanti malah untanya keliling-keliling di Mekah, mayatnya ketahuan oleh orang Quraisy. Terus gimana Abu Jahal? Gini aja deh, kan Muhammad orangnya baik. Abu Jahal dulu ngaku tuh Pak, Bu. Muhammad orangnya baik, nggak tegaan. Kalau lihat orang sakit pasti ditengok. Maka saya pura-pura sakit aja lah. Nanti saya naik ke atas kasur, saya selimutan, saya pura-pura demam. Nah, nanti Muhammad panggil supaya masuk ke rumah saya, dan sebelum itu kita buat lubang yang dalam, ditutup dengan karpet. Kita panggil Muhammad. Ketika Muhammad menginjak lubang itu, dia masuk dan terperosok, kita kubur bareng-bareng. Hilang Muhammad dari permukaan Mekah ini. Masya Allah Pak. Sampai segitunya Bu orang benci sama Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad pamer harta juga enggak, mengganggu politik juga enggak, ya. Tapi Nabi Muhammad diincar nyawanya oleh orang-orang Mekah. Itu belum hijrah tuh, ya belum hijrah, masih upak-upok di kota Mekah. Akhirnya Abu Jahal dan teman-temannya dengan kroni-kroninya menggali lubang, didalemin, ditutupin dengan karpet, entah dengan rumput, entah dengan apalah, Allahu a'lam, atau dengan pasir ditutupin. Lalu Nabi Muhammad dipanggil oleh anak-anak muda, "Ya Muhammad, itu Abu Jahal sedang demam. Kasihan itu Abu Jahal, hidupnya sekarang nggak bisa bangun dari tempat tidurnya." Kemudian Nabi Muhammad SAW nggak pikir panjang. Itu kalau kita pasti mikirnya panjang. Bodoh nanan. Itu bocah dari dulu juga nyengitin bayi sama saya. Itu orang yang dulu musuhin saya terus. Karena mau sakit, mau modal sekalian, gak apa-apa dah, biarin aja. Tapi Nabi Muhammad tidak punya pikiran begitu. Tuh hebatnya Nabi Muhammad. Akhirnya ya wis, kalau begitu saya akan ke rumah Abu Jahal. Wah, udah mulai pada seneng tuh Pak. Pasti Muhammad jatuh, pasti Muhammad masuk ke lubang. Nanti kita siap-siap kubur Muhammad hidup-hidup di dalam tanah, di dalam rumahnya Abu Jahal. Masya Allah, setega itu Pak. Akhirnya Nabi Muhammad berangkat ke rumah Abu Jahal, masuk ke dalam rumahnya, melangkah demi langkah, lalu tinggal sejengkal itu Nabi Muhammad kakinya akan menginjak lubang yang dibuat oleh Abu Jahal. Malaikat Jibril turun, "Ya Muhammad, hati-hati, di depanmu itu ada kematian." Lalu Nabi Muhammad turn on, putar balik, keluar dari rumah Abu Jahal. Abu Jahal terperanjat kaget. Loh, Muhammad sejengkal lagi mau masuk, malah keluar dari rumah. Abu Jahal bangun dari kasurnya, mencoba mengejar Muhammad, namun dia terperosok ke dalam lubangnya sendiri. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Tolong. Anak-anak muda langsung kumpul. Kenapa Abu Jahal? Dilihat
lihat ternyata Abu Jahal ada di dalam lubang. Dijulurkan tali oleh anak-anak muda saat itu. Abu Jahal nih, tangkap talinya, gak nyampe. Sambung lagi talinya, dijulurkan ke bawah, gak nyampe lagi. Dijulurkan lagi ke bawah, gak nyampe lagi. Kata Abu Jahal, berhenti, stop, udah. Daripada gak nyampe-nyampe, tali disambung-sambung terus, kamu panggil Muhammad, suruh tolongin saya karena saya masuk ke dalam lubang yang dibuat sendiri. Itu namanya apa Pak kalau istilah bahasa Indonesia Pak? Kita makan Tuhan. Senjata Makan Tuhan. makan Tuhan. Kalau Tuhan terlalu bagus lah kalau buat Abu Jahal Pak. Ya, iya. Jadi Allahu Akbar. Itu Nabi Muhammad dipanggil oleh anak-anak muda. Muhammad, Abu Jahal masuk ke dalam lubang. Nabi Muhammad senyum Pak. Nabi Muhammad senyum. Iyalah lubang yang dibikin sendiri buat ngejebak saya, malah masuk sendiri. Kalau kita modelnya gimana Pak? Kira-kira Pak, ada orang mau bunuh kita, orangnya malah terperosok sendiri, kita gimana kira-kira perasaan kita Pak? Senengnya kita ampun kan kayak modiar gue ya. Ayo mengusahakan supaya mati gue balik dewe. Kamu umpamanya orang nyantet balik, kita kan puas kalau kita. Tapi Nabi Muhammad enggak Pak. Nabi Muhammad datang, setiap langkahnya mendekat rumah Abu Jahal, semakin dekat melangkah itu tanahnya naik ke atas. Melangkah Nabi Muhammad, tanahnya naik. Melangkah lagi Nabi Muhammad, tanahnya naik. Melangkah Nabi Muhammad, tanahnya tambah naik. Begitu Nabi Muhammad sampai di ujung bibir lubang, Nabi Muhammad tidak perlu tali. Nabi Muhammad hanya menjulurkan sebelah tangan kanannya untuk mengambil tangan Abu Jahal. Berat, diambil tangannya Abu Jahal, diangkat ke atas permukaan tanah. Lalu Abu Jahal berkata kepada Nabi Muhammad sambil menepuk pundaknya. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Matur suwun. Gimana? Apa kira-kira yang diomongin Abu Jahal? Sihir. Sungguh hebat sihir yang kau gunakan Muhammad. Belajar di mana kau sihir model begini? Astagfirullah. Itulah hidayah Pak. Padahal Abu Jahal diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Abu Jahal melihat sesuatu yang luar biasa, bahkan dialaminya sendiri. Tali yang disambung-sambung gak nyampe. Begitu Nabi Muhammad mau tolong, itu tinggal diangkat doang. Bukankah itu keajaiban yang dirasakan oleh Abu Jahal? Tapi namanya hidayah Bapak Ibu. Tidak pandang itu orang yang dekat dengan Nabi. Tidak pandang itu ada garis keturunan mungkin dengan paman-paman Nabi. Tidak pandang itu kedekatan nasabnya dengan Nabi. Hidayah itu datangnya mutlak dari Allah. Innal huda hudallah. Hidayah itu datangnya dari Allah. Maka tidak bisa dipastikan kalau anaknya tukang ngaji bakal rajin ngaji. Belum tentu. Maka belum bisa dipastikan kalau anaknya ulama jadi ulama. Belum tentu. Anaknya Nabi saja belum tentu jadi Nabi. Bahkan ada cerita-cerita anak Nabi yang bahkan tidak ikut dengan ajarannya. Seperti siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Siapa lagi yang gak mau ikut ajaran bapaknya? Ya, banyak nabi-nabi yang istrinya pun tidak ikut. Nabi siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Siapa lagi Pak? Yang istrinya tidak mau ikut dengan ajaran Nabi. Maka tidak heran ya, tidak jamin yang namanya garis keturunan, tidak jamin yang namanya nasab saudara, ya, karena hidayah itu murni dari Allah. Itu Abu Jahal menyaksikan loh Pak, bukan hanya melihat, bahkan Abu Jahal merasakan mukjizatnya Nabi Muhammad. Tapi orang iman karena apa? Karena tidak diberi hidayah oleh Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, negaranya beda, tautan waktunya jauh berbeda, bahasanya pun berbeda, tidak pernah melihat sosok Nabi,
tidak pernah mendengar langsung suara Nabi, tidak pernah melihat langsung bagaimana akhlak Nabi, hanya dengar dari cerita dan diberikan iman hidayah oleh Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Maka ketika itu Nabi bertanya kepada para sahabat, sahabat-sahabatku, menurut kalian iman siapa yang membuat Allah bangga? Imannya siapa yang membuat Allah takjub? Sahabat menjawab, imannya para malaikat ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, wajar malaikat yang dikasih nafsu. Maka ketika malaikat diperintahkan ibadah, ya ibadah saja, istiqomah, wajar. Kalau malaikat diberikan nafsu, la fa'ala kama fa'alan nas, maka malaikat akan berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Bisa jadi malaikat korupsi, MBG, bisa jadi kalau punya nafsu. Bisa jadi malaikat rebutan jabatan, bisa jadi malaikat saling mengekspansi wilayah, perang antar negara. Kalau dikasih nafsu, kalau malaikat orang punya nafsu, maka imannya la yazidu wa la yanqusu. Iman malaikat tidak bertambah dan tidak berkurang, adem, stabil begitu aja. Maka kata Nabi, bukan iman malaikat yang membuat Allah takjub, karena malaikat tidak punya nafsu. Ada malaikat yang dikasih nafsu, begitu turun ke bumi langsung berbuat maksiat. Siapa namanya bapak-bapak? Harut Marut. Orang di mana tuh Harut Marut ini diturunkannya waktu itu? Madagaskar di mana Mas? Afrika. Hah? Afrika, Pak. Madagaskar. Di mana Pak tadi ada ngomong tadi mana? Irak. Di Irak. Irak dulu apa Pak? Irak itu dulu apa? Hah? Kalau Madinah dulu sebutannya Yasrib, kalau Iran disebutnya Persia, ya. Kalau Irak apa? Kalau Palestina dulu disebutnya Bethlehem atau Baitul Lahmi atau apa namanya? Al-Quds, ya, Al-Quds. Nah, itu kalau Irak apa Irak? Baghdad itu ya. Mesopotamia, sedikit lagi. Apa dikit lagi itu? Habasyia katanya Irak. Katanya di TikTok komen. Ada yang lagi 250 orang di TikTok Pak. Bersama kita Pak. Apa itu dulu? Babilonia. Di Babila Haruta wa Marut. Itu malaikat suka nunjuk-nunjukin sama Allah tuh. Lihat yang namanya manusia maksiat mulu kan, kata saya juga apa kalau nyiptain manusia mah banyak orang yang maksiat. Mendingan kita aja yang ngurus bumi, mending kita aja yang ngurus dunia. Lihat manusia mah kelakuannya maksiat mulu. Oh, akhirnya Allah ambil malaikat yang soleh namanya Harut dan Marut, dimasukkan nafsu ke dalamnya, lalu turunkan ke bumi. Baru ketemu cewek cakep, udah macam-macam. Ketemu perempuan namanya siapa namanya? Ada yang kenal perempuan yang ditemui oleh malaikat Harut dan Marut dan lalu minta diajarkan sihir kepada Harut dan Marut? Belum fenomenal ceritanya, belum viral ya. Bapak-bapak cari nama bahasa Arabnya planet Venus. Itulah nama perempuannya. Apa pausan dan susahnya ini ya. Namanya Zuhra. Namanya Siti Zuhra. Ketemu perempuan cantik itu malaikat Harut dan Marut langsung kepencut. Iki wedo ayo temen koyo ngene rupane. Bibirnya yo oren apa pink? Hijau atau ungu ya kayak Dracula. Bibirnya pink, tipis, matanya belok, kulitnya kuning langsat, bodinya kayak kita Spanyol, tingginya lenjang luar biasa, dagunya seperti lebah bergantung, hidungnya seperti lam alif. Masya Allah, akhirnya
ngedet sama abang. Apa ngedet itu Pak? Ya pacaran lah ya. Pacaran mau nggak sama saya? Enggak mau. Saya mau pacaran dengan kalian asalkan kalian bunuh orang. Oh siap, gampang bunuh orang. Bunuh orang aja itu malaikat. Balik lagi, mau nggak saya bunuh orang tuh? Nggak mau. Saya mau pacaran sama kamu kalau kamu nyolong atau merampok harta orang. Merampok akhirnya tuh, saking pengennya sama perempuan itu. Akhirnya, yaudah saya rampok sekarang. Bagaimana? Mau dengan saya? Nggak mau. Sebelum kamu ajarkan saya bagaimana caranya terbang ke angkasa. Akhirnya diajarkan terbang dan perempuan itu terbang ke planet Venus sampai sekarang belum balik-balik. Namanya Venus itu di orang Arab namanya Zuhra. Nama perempuan itu juga ada di dalam tafsir. Wallahu a'lam. Benar apa tidaknya itu wallahu a'lam. Biasanya itu cerita Israiliyah. Tapi ada di kitab-kitab tafsir. Ya, ada di kitab-kitab pesantren ceritanya ada melayang tuh namanya Siti Jurung terbang ke planet Venus belum balik-balik. NASA soalnya belum bisa melacak. Jangan-jangan HP-nya udah rusak nih sekarang. Nggak bisa Sherlock, nggak bisa Sherlock ya. Ya Allah, nah, tuh malaikat kalau dikasih nafsu sama kelakuan yang manusia. Fa'alat kama fa'alat nas, maka mereka malaikat akan berlaku sebagaimana kelakuan manusia. Kata Nabi bukan. Ini Isa berapa menit lagi Pak? Tiba-tiba udah mau Isa Pak ya? Masih jauh ya? Masih jauh. 10 menit. Akhirnya itu kata para sahabat, ya udah kalau begitu, kalau bukan imannya malaikat, imannya para rasul, imannya para nabi. Kata Nabi Muhammad, bukan. Pantas kalau nabi imannya tinggi selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Ada apa-apa langsung ada guide-nya, langsung ada apa tuh namanya pembimbingnya. Bagaimana kalau para nabi tidak punya iman yang kuat sementara didampingi oleh malaikat dan dilengkapi dengan mujizat? Bukan. Wah, akhirnya kata para sahabat GR, berarti imannya kita semua dong, imannya para sahabat yang hidup bersama para nabi. Kata Nabi, bukan juga, karena kalian melihat mujizatku, kalian melihat akhlakku, kalian mendengar suaraku, kalian merasakan kasih sayangku. Enggak, bukan iman kalian. Wajar kalau kalian imannya kuat. Iman siapa dong Rasulullah? Kata Nabi, tuba liman la yarani wa amana bi. Beruntunglah bagi orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku dan percaya dengan ajaranku. Itulah orang yang imannya membuat Allah takjub. Ngelihat gak pernah, ketemu gak pernah, ngedengar suaranya gak pernah, negaranya juga beda, bahasanya beda, zamannya jauh berbeda. Tapi kita iman dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah iman yang dikagumi oleh Allah. Imane kita sedoyo. Alhamdulillah. Dan iman itu gak bisa dipaksa-paksa Pak. Makanya di Al-Quran sendiri mengatakan la ikraha fiddin. Gak iso dipaksa-paksa, agama itu tidak ada paksaan. Maka hidayah iman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagaan, dipelihara imannya. Jadidu imanakum biqauli la Allah
Allah, 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 Allah. Masya Allah. Jadi dimanakum nganyar-nganyar no siro kabeh nang imane siro kabeh biqouli la ilaha illallah. Sering-sering la ilaha illallah. Ning jero batin, ning jero pikiran, ning lisan, ning perbuatan. Yakin pertolongan Allah, yakin keesaan Allah. Maka hidup kita menjadi tenang, damai, semua kita yakin. La mawjud illallah, la ma'bud illallah, la maqsud illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la matlub illallah, Muhammadur Rasulullah. Asa barkah ya Allah, asa rahmah ya Allah, asa barkah ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Masyaallah. Perjuangan Nabi itu luar biasa. Maka kita ini sing paling iman, yang diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, semoga nanti di akhirat mendapatkan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya sempit, jadi cerita hijrah ini tidak bisa diceritakan secara lengkap. Baru cuma permulaan itu ya, gencatan dakwahnya Nabi. Apakah Nabi merasa terhimpit di Mekah? Enggak. Nabi sama sekali nggak pengen pindah dari Mekah walaupun banyak ujian, banyak tekanan. Tidak. Tapi Allah sendiri yang mengatakan, ya ibadiyalladzii amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ini ayatnya. Ya, wahai hambaku, orang-orang yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumi Allah itu luas, bukan Mekah doang. Maka pindah ke negara lain, pindah ke tempat lain, berhijrahlah ke tempat lain. Ini Allah yang perintah, Allah yang minta. Kalau Nabi Muhammad tidak perintah Allah, tetap apapun yang terjadi di Mekah, sekeras apapun gencatan di Mekah, Nabi Muhammad tetap akan bertahan. Tapi karena perintah dari Allah, ada himbauan dari Allah, maka berpindahlah ke Madinah dan disambutlah wala sobiyun, wala rijalun, wala nisa'un. Tidak ada anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, kecuali semuanya menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang kita kenal dengan sholawat qola'at Batin. bidukuk dengan menabok-nabok dukuk itu rebana. Jadi ada kayu dilapisin kain bukan dengan kulit sapi atau kulit kambing, ditepuk-tepuk sambil berdendang menyambut Nabi Muhammad. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi tersebut. Dan berubahlah kondisi yang tadinya digencat, tadinya diintimidasi, tadinya diboykot, di Madinah dimuliakan, disambut dengan baik. Bahkan setiap rumah membuka pintunya agar Nabi Muhammad bisa mampir ke rumah tersebut. Masya Allah, alhamdulillah, itu berkat kesabaran dalam perjuangan. Maka kalau bapak-bapak merasa hatinya sedang terjepit di bulan Muharram ini, inilah bulan yang di mana Allah turunkan pertolongan-pertolongannya kepada para nabi. Di bulan Muharram ini Nabi Yunus ditelan ikan.
berada di dalam 3 lapis kegelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Tapi beliau di bulan Muharram ini dikeluarkan oleh ikan itu dan selamat dari kematian. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, bulan Muharram pula dibakar oleh api. Dan Allah tolong Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan di dalam lisan dan hatinya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak-bapak yang terkobar dan terbakar hidupnya dengan masalah, maka bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 425 kali. Sebentar Pak, 425 kali. Nabi Musa alaihissalam bulan Muharram terhimpit, di depan ada samudra, di belakang ada pasukan Fir'aun lengkap dengan senjatanya. Nabi Musa berkata kepada la haula wala quwwata illa billah. Dilemparkan tongkatnya, belahlah lautan. Kalau Allah bisa membelah lautan, masa Allah tidak bisa menyingkirkan masalah kita? Pasti bisa. Kalau Allah bisa mendinginkan api yang bersifat adatnya membakar segala sesuatu yang di sekelilingnya, maka masa Allah tidak bisa membuat hati kita lebih tenang. Maka bulan Muharram ini apa yang poso, sedekah karo wiridan, terutama sedekah kepada anak yatim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Karena ini sudah bunyi, itu tandanya waktu isya telah tiba. Anu sing takon ora iki. Kamu sholat ini bukan nyewa dari kusir kan? Buat siapa menanya enggak ada. Mana? Siapa? Pak Man. Ada yang bertemu dengan Tapi dua tema tentang korban. kurban. Oke. Kalau korban itu kan orang mengeluarkan sapi bisa. Kalau kita ikut dalam kelompok grup sapi, tapi atas nama keluarga itu bisa atau tidak? Belum sapi nggak satu keluarga. Atas nama saya ikut ada 7 orang. Salah satu itu mengatasnamakan nama keluarga. Keluarga banyak, diperbolehkan atau tidak? Enggak, satu orang saja. Satu orang saja. Tapi pahalanya nyukupi kanggo sekeluarga. Pahala sunahnya nyukupi kanggo sekeluarga. Yang cuma satu aja. Namanya enggak udah maksudnya sekeluarga enggak bisa. Iya namanya keluarga Masudi. Iya enggak bisa, udah masukin aja. Kambing kan bisa. Enggak bisa, kami juga sendiri. Atas nama keluarga. Atas nama sendiri. Enggak bisa atas nama keluarga. Tapi pahalanya nyukupi kanggo sekeluarga. Paham betul? Tapi di TikTok itu saya Ya, pahalanya itu nyukupin satu keluarga. Jadi kambing satu itu mukafaah, namanya mukafaah ya. Mukafaah nyukupi kanggo satu keluarga, tapi yang kurban mah sendiri. Enggak satu keluarga. Kambing kalau diatasnamakan satu keluarga, sekeluarganya berapa itu enggak bisa. Maka tetap aja namanya sendiri, cuman pahalanya mukafaatun, itu mencukupi pahala kurban satu keluarga. Maksudnya ngoten nggih. Jadi nama sendiri aja, nggak usah atas nama keluarga siapa, nggak usah keluarga, langsung nama siapa? Satu itu ya. Ustaz, baik itu yang model korban. Katanya kambing korban juga pernah berkorban. Untuk umatnya ya. Umat. Jadi kalau yang nggak punya atau yang belum pernah korban, berarti sudah dikorban. Dari keluarga Muhammad ya, itu mulanya itu bukan bab tentang apa berkorban untuk umat sedoyo, itu maksudnya saking sayangnya Nabi Muhammad itu kawan saya ya. Jadi kayak gini, la tusawiduni, jangan mensayyidkan saya dan orang yang begitu terus kita nurut gitu ya. Enggak mensayyidkan Nabi Muhammad ya, enggak tetap sayyid karena itu mah ungkapan ketawaduan Nabi Muhammad. Orang sedih tuan aku suruh sedih aku manusia biasa kok. Itu adalah kalimat bahasa rendahan Nabi Muhammad, bukan perintah yang ibaratnya menjadi haram ketika kita lakukan, tidak. Ya pahamnya seperti tadi lah saudara-saudara. Ya nanti kita bahas lebih panjang. Dia tanya saja, nanti kan ada yang ngajar fikih Ustaz Fadli ya. Ustaz Fadli silakan ditanyakan ke Ustaz Fadli.
tadi. Tapi jawaban sementara seperti itu ya Pak ya. Itu saja yang disampaikan, semoga ada manfaat dan barokah bagi semuanya. Inilah bulan Muharram Bapak-bapak, nanti tanggal 9 10 kalau bisa puasa. Cuma kalau nggak bisa dijabarkan lebih lebar lagi ya pun cekap semata Bapak. Allahumma bihi ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu